Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hala Zarana Pitupulu dengan NIM 0304 1282 22754. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa dengan tujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah kewarganegaraan. Setelah akan saya lanjutkan mengenai pembahasannya. Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Terus yang kedua menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Yang ketiga menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Serta yang keempat membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Serta yang terakhir ada rangkuman tentang integrasi nasional Indonesia. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu integrasi ekonomi, poin yang kedua jenis integrasi, poin yang ketiga pentingnya integrasi nasional, serta poin yang keempat integrasi versus disintegrasi. Penjelasan mengenai integrasi ekonomi yaitu titik kesamaannya integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Kemudian penjelasan jenis integrasi ada 2, yaitu integrasi politik serta integrasi ekonomi. Penjelasan pentingnya integrasi nasional yaitu integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, semisal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada di dalamnya. Pembahasan yang kedua ada menanyakan alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Berikut ini ada contoh-contoh pertanyaan yang bisa diajukan untuk menanyakan alasan mengapa diperlukannya integrasi nasional. Yang pertama yaitu, apakah integrasi bisa berarti pembauran atau penyatuan? Yang kedua, apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Yang ketiga, dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal apa yang diintegrasikan itu, serta yang keempat, mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi. Lalu yang kelima, apa yang terjadi jika seandainya negara tidak berintegrasi. Lalu yang keenam, seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi. Yang ketujuh, adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi. Serta yang terakhir, adakah contoh-contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi. Pembahasan yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, serta politik tentang integrasi nasional. Poin di dalamnya, poin yang pertama, pengembangan sejarah integrasi di Indonesia, lalu poin yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia. Adapun penjelasan mengenai perkembangannya yaitu model integrasi Imperium Majapahit, lalu model integrasi kolonial, lalu yang ketiga model integrasi nasional di Indonesia. Penjelasan mengenai pengembangannya ada 5, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, serta kesempatan pembangunan ekonomi. Pembahasan yang keempat yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. 2 poin juga di dalamnya, yaitu poin yang pertama, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Ada 5 pembahasan yang terpisah, yaitu yang pertama, integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, serta integrasi tingkah laku atau perilaku negatif. Lanjut dengan poin yang kedua, yaitu tantangan dalam membangun integrasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bersamaan dengan melemahnya otoritas pemerintahan di pusat. Kebebasan yang digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses
demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Tindakan ini kemudian memunculkan adanya gesekan-gesekan antar kelompok dalam masyarakat dan memicu terjadinya konflik atau kerusuhan antar kelompok. Bersamaan dengan itu, demonstrasi menentang kebijakan pemerintah juga banyak terjadi. Bahkan, seringkali demonstrasi itu diikuti oleh tindakan-tindakan anarkis. Bagian akhir yaitu bagian rangkuman mengenai integrasi nasional yang ada di Indonesia. Rangkumannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, yaitu yang dicakup dalam bahasa Inggris, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Lalu yang kedua, integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur, atau elemen yang terpisah dari masyarakat sehingga menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Lalu yang ketiga, jenis-jenis integrasi mencakup 5 integrasi, yaitu yang pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku, yaitu perilaku negatif. Lalu yang keempat, dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lalu yang terakhir, integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, serta konflik. Sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.